Horas, apa kabar sahabat Grand TV dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama kami di channel Grand TV. Adapun topik kita kali ini adalah persiapan jelang Natal dan Tahun Baru. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap jelang masa liburan pastinya kita akan mulai mempersiapkan rencana untuk liburan ke tempat favorit kita. Yang jelasnya pasti mengajak orang terdekat kita dong, dengan salah satunya keluarga dan sahabat. Nah, untuk itu pastinya kita ingin tahu nih sejauh mana keamanan dan kebersihan tempat wisata yang akan kita tuju. Salah satu rekomendasi dari kami Grand TV adalah salah satunya ke Kabupaten Samosir. Karena di Kabupaten Samosir mempunyai tempat wisata yang sangat menarik. Salah satunya udara yang sejuk dan juga segar. Untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Come on. Oke, sahabat Grand Berita, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Kadis Pariwisata Samosir, Ibu Teti Naibaho S.Sos. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Bu. Luar biasa. Kayaknya capek kali berapa hari ini, Bu ya. Terus rapat apa seperti apa, Bu ya. Oke, kita langsung aja, Bu. Tentang yang jelasnya sahabat Grand Berita pasti ingin mengetahui nih tempat-tempat wisata mana saja yang akan direkomendasi oleh Dinas Pariwisata agar masyarakat dari luar kota nih mau datang ke Samosir. Tempat-tempat apa saja yang menjadi rekomendasi dari Dinas Pariwisata sendiri? Baik, terima kasih. Ada banyak ya. Sebenarnya hampir semua Pulau Samosir ini, wilayah Samosir ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Namun kita punya beberapa yang prioritas, yang unggulan kita, antara lain yang sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik, yaitu pastilah situs-situs budaya, Sialagan Batu Kursi Sialagan, Tomok. Selain itu juga kita punya wisata pantai, mulai dari Batu Hoda, pantai Tanda Rabun, sampai ke Pasir Putih, Parbaba, sampai juga ke Kecamatan Nenggolan. Ada banyak pantai. Kita memiliki sekarang ini ada 8 objek wisata pantai kurang lebih. Lalu selain itu juga kita punya beberapa daya tarik lainnya, antara lain desa wisata 54 desa wisata di Samosir yang unggulan kami, yang kami rekomendasikan saat ini yang sudah siap adalah desa wisata Luman Situruan dengan keunikannya Kampung Ulos. Juga di sana ada coffee shop Utaraja, ada galeri dan juga pantai yang indah. Selain itu juga kita punya desa wisata yang sangat viral, yaitu desa wisata Patungan Ginjang di Togaraja yang telah dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari Nusantara, termasuk juga para artis, termasuk terakhir kemarin dengan Pak Wagubsu. Ya, yes, di mana kita bisa menikmati keindahan Bukit Sibiabe yang viral, juga Bukit Holbung dan juga Danau Toba. Kita juga bisa melihat dari sana Kota Pangururan. Yang lainnya kami rekomendasikan adalah Desa Wisata Huta Tinggi yang tahun lalu mendapat kategori 5 terbaik se-Indonesia untuk konten kreatif dengan mengembangkan Dalini Horbo. Dan saat ini di tahun ini Desa Wisata Huta Tinggi telah mempunyai produk UMKM, yaitu Yosuho, yogurt susu Horbo. Dan turunannya sekarang sudah ada ice cream Yosuho yang sebentar lagi juga akan kita launching, dan saat ini sedang persiapan home industry. Selain itu juga para wisatawan dimanjakan dengan tidur di homestay rumah Batak yang elegan. Yang lain ada juga desa wisata Sijambur dengan produk unggulannya itu panen madu. Ya, bisa kita menikmati di sana bagaimana pelaku masyarakat itu ya, pelaku usaha pariwisata itu memanen madu dan juga sampai mengolahnya. Berarti ada lebahnya juga sih? Yes, ada lebahnya. Ada juga tanaman yang unik ya, tanaman demboya, yang mungkin hanya itu tumbuh baru itu ada di Samosir. Ya. Dan juga melihat proses pembuatan minyak urut ya dari citronella grass. Lalu selain itu juga kita punya desa wisata lainnya, itu desa wisata Sigaul Simbolon, agrowisata Ladang Nenas, dan juga di sana ada hot spring ya, hot spring. Kita bisa menikmati juga kuliner yang khas, yaitu naniura dan juga napi nadar, ayam pinadar. Selain itu kita juga punya
tempat unggulan lainnya yaitu Desa Wisata Cinta Damai ya, yang ada Batu Hodanya, dan juga ada Desa Wisata Cianjur Mula-Mula dengan juga homestay-homestaynya. Nah, kalau berlibur di Samosir, cobalah menginap di homestay, jangan hanya di hotel. Seperti itu. Iya, supaya setidaknya bisa juga merasakan gitu. Kalau di homestay ini kita lebih terasa macam di rumah sendiri rasanya seperti itu ya. Di rumah merasakan kayak mana kearifan lokal juga intinya Bu ya. Untuk sejauh mana tingkat kebersihannya ataupun keamanan tempat-tempat wisata yang Ibu rekomendasi tadi tuh? Kalau keamanan pasti Samosir itu 100% aman ya. Aman ya? Aman bagi wisatawan. Bahkan saat ini kita mungkin naik kelas sedikit ketika wisatawan itu ketinggalan barang-barangnya sudah tidak hilang lagi. Bagaimana kebersihan, kita berkolaborasi dengan para camat yang sangat luar biasa, dan juga kepala desa, termasuk juga dinas lingkungan hidup yang selalu standby untuk mengangkat sampah. Walaupun memang belum bisa kita katakan lulus, namun sudah naik kelas dari yang biasanya. Intinya sudah naik tingkat ya gitu, dari tingkat udah bikin baik lah seperti itu ya. Sedang untuk acara event lah, acara event untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini apa program dari Dinas Pariwisata yang ada wacananya program berikut ke depannya? Kalau dari dinas sendiri memang sudah tidak ada lagi ya, namun kita punya stakeholders yang melaksanakan event-event, antara lain di November ini ada satu kegiatan yaitu Tau Toba Heritage Festival yang dimotori oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir dengan tema Mangain Anak sekaligus juga konser artis nasional. Itu dilaksanakan di Desa Tomo, Kecamatan Simanindo. Yang lainnya juga komunitas-komunitas sanggar termasuk Sanggar Joloniu dan juga SMK akan melakukan launching welcome drink ya, dari Anggir yang unik, nanti dilaksanakan di Open Street Tuk-Tuk di November. Yang lainnya dilakukan oleh komunitas juga ada bazar UMKM dilaksanakan oleh Asosiasi UMKM Samosir yang akan dilaksanakan di Pantai Lumban Manik. Ya. Lalu yang lainnya ada satu yang spektakuler mungkin juga. Ini adalah sebuah event yang diselenggarakan oleh Pemuda Batak Bersatu sedunia, akan dilaksanakan di Samosir dengan menghadirkan 20.000 lebih pengunjung dari dalam dan juga luar negeri. Tentu saja orang-orang kita Batak yang ingin menikmati liburan di Samosir, dan mereka melakukan juga pameran UMKM, juga pertunjukan dan juga kegiatan lainnya. Saya kira itu sudah cukup menjelang Desember nanti. Selain juga mungkin nanti ada pesta-pesta budaya yang dimotori oleh para pengumuman marga-marga di Samosir. Wow, banyak pokoknya acara event ya untuk akhir maunya Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Samosir. Yang jelas cukup banyak ini hari untuk tahun ini Bu ya. Iya. Karena memang kita harus tahu bahwa pembangunan kepariwisataan budaya bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas bersama, terutama oleh masyarakat kita sendiri. Iya. Nah, untuk ini Bu, satu pertanyaan nih yang agak mungkin masyarakat juga ingin mengetahui ini kan tentang masalah harga-harga ini, harga-harga makanan ataupun apa, ini kan agak ajaib ini. Kadang-kadang di satu titik ini harga sekian, kan itu yang kadang-kadang menyebabkan masyarakat wisata ini agak bingung nih apa. Sejauh mana orang dinas pariwisata menyikapi itu? Baik, dari pengalaman kita di tahun lalu ya, Desember dan Januari itu ada satu yang viral ya. Mungkin ada dua yang viral juga sebenarnya. Dua ya. Ada yang viral. Nah, kita dari dinas melakukan sikap ya, melakukan langsung monitoring dan juga edukasi dan vokasi terus secara rutin setiap bulan atau di hari Sabtu di luar jam kerja kita melakukan edukasi vokasi ke pelaku usaha pariwisata. Itu secara rutin. Nah, untuk menjelang Nataru ini supaya tidak terulang kembali, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait, termasuk para camat, dinas Kopnaker, dan juga dinas lingkungan hidup, juga dinas perhubungan ya, termasuk dinas pariwisata akan melakukan rapat koordinasi, sehingga nanti di rapat koordinasi itu kita memaparkan apa sih yang dilakukan masing-masing OPD. Nah, terkait harga tidak hanya tugas dinas pariwisata tapi juga dinas lain juga. Nah, itu akan kita lakukan monitoring ya sebelum Nataru, sebelum Natal di akhir Desember kita akan melakukan monitoring di objek wisata dan juga resto-resto ya, rumah makan yang berada di kawasan objek wisata, memastikan bahwa setiap resto, rumah makan ataupun pusat kuliner itu memiliki
list daftar List harga. harga. Ya, jadi sebenarnya kalau mahal tidak masalah. Yang penting ada daftar dan juga ada harga. Iya. Nah, itu akan kita lakukan sampai nanti juga di menjelang hari H Natal tahun baru sampai Januari akan kita lakukan monitoringnya. Oke. Untuk ini Bu, pesan-pesan terakhir Ibu lah, himbauan kepada masyarakat khususnya dari luar kota, Samosir, apalagi sampai dari Jakarta atau luar negeri lah. Pesan-pesan Ibu, himbauan Ibu kepada masyarakat untuk mengajak para wisatawan ke Kabupaten Samosir itu apa kira-kira? Ya, untuk masyarakat Samosir, saya menghimbau, ayo kita meningkatkan keramah tamahan, kebersihan, dan juga membangun sense of place. Kita harus tahu bahwa kita berada di destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba. Untuk para calon wisatawan, terutama yang akan berlibur di Samosir selama liburan Natal Tahun Baru, kami menunggu ya, kami menanti kedatangan Bapak Ibu, dan kami akan menyambut Bapak Ibu dengan keramah tamahan kami, dan juga menyambut Bapak Ibu sebagai raja dan juga hula-hula. Welcome to Samosir, negeri indah kepingan surga. Horas, horas. Oke, sahabat Green TV, itu tadi kita wawancara singkat kita bersama Ibu Kadis, Ibu Teti Naibaho, Esos, yang saya rasa cukup ya untuk sahabat Green TV menjadi pilihan utama ke Kabupaten Samosir untuk berwisata. Oke, makasih Bu. Sama-sama.